beliau yang mati Siswi. Terpaksa saya tarik kaos yang lain. Kebanggaan. Waduh. Kawan Ustadz Yusuf Mansur. Yang inilah Ustadz paling sabar sedunia. Wah, bukan saya Indonesia. Ustadz paling sabar sedunia. Sial, kenapa bisa sabar begitu, Ustaz? Enak atau mengapa sabar? Supaya Allah bersama saya terus. Oh iya, ada ayatnya. Dia kenapa Hamas? Oh biarin pun. Oh iya, kita kalau sama Abah aja kan yang bayar Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang Pak Dahlan ya. Saya turut khawatir ya, saya nggak turut berduka cita, saya turut khawatir karena beliau lagi-lagi ditetapkan sebagai seorang, dalam tanda kutip ya, orang yang merugikan. Jadi sekarang beliau dituntut, katanya ini ya, dituntut pidana. Kita tahulah sebenarnya Pak Dahlan ini ada hubungannya dengan Jawa Pos. Tapi teman-teman, pada tahun-tahun krusial Yusuf Mansur, Pak Dahlan ini adalah salah satu menteri yang menyelamatkan Yusuf Mansur. Seharusnya pada saat itu ya, Yusuf Mansur itu terkena tindak pidana yang melanggar undang-undang perbankan dan investasi. Hukumannya ya seharusnya penjara ya. Tapi saya tidak tahu ya, tidak ada penyelesaian, tidak ada sesuatu yang hukum yang berubah, tapi Yusuf Mansur bisa dalam tanda kutip dibebaskan. Padahal kita tahu Yusuf Mansur ini bukan pertama kali melakukan hal tersebut. Ada hal-hal yang terkait di 2012, 2011, 2010 dengan koperasi, kalau nggak salah ya koperasi Masjid Darussalam itu ya. Seharusnya secara detail kementerian ini bisa meneliti Yusuf Mansur sebagaimana. Tapi karena posisi Pak Dahlan ini pada saat itu sebagai orang yang petinggi negara, ya pembantu presiden, beliau ini menyelamatkan Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa dengan jelas, dan dia bilang ini udah pasti ya, tanpa status hukum yang pasti. Artinya dia itu tidak punya lembaga keuangan yang memang seharusnya punya kewajiban untuk melaporkan segala bentuk tindakan keuangan, misalkan dengan OJK ya, bekerja sama. Nah, Yusuf Mansur ini dengan sembrononya itu dia mengumpulkan uang masuk ke rekening dia sendiri. Terus kemudian Yusuf Mansur dipanggil OJK. Akan tetapi karena saya nggak tahu ada lobby apa dengan Pak Dahlan Iskan pada saat itu, Yusuf Mansur disarankan untuk begini. Ya. Berkat Pak Dahlan ini, Yusuf Mansur sekarang masih bertengger. Artinya masih bisa selamat. Dan dalam tanda kutip ya, Yusuf Mansur ngumpulin pundi-pundi uangnya melalui sedekah, melalui investasi, banyak sekali lah. Itu berlanjut sampai 2020 ya, sebelum COVID lah, atau sampai COVID tapi ya mungkin pertengahan COVID ya, sebelum sampai ada pembatasan ini. Nah, padahal ini merupakan menteri yang kontroversial juga, karena padahal ini juga salah satu orang yang dalam tanda kutip ya, ini mengagalkan salah satu hal yang terkait dengan mobil listrik. Dia berperan tapi menggagalkan. Ya, dia mengakui kesalahannya pada saat itu pentingnya gearbox. Saya masih ingat persis di tahun itu. Nah, tapi terlepas daripada Pak Dahlan Iskan mau bicara apa, nah saya akan bicara tentang masalah Pak Dahlan terkait podcast dengan Yusuf Mansur. Karena banyak informasi yang saya sudah dapatkan dari beberapa orang. Informasi ini sangat penting, dan ini berkaitan dengan omongan-omongan Yusuf Mansur yang ngeklaim banyak hal ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat videonya di sini ya teman-teman. Kita bisa langsung lihat videonya dan saya akan mereaksinya. Nanti teman-teman komentar di kolom komentar. Balik
beliau yang memakai kaos disui terpaksa saya cari kaos yang lain. Kebanggaan. Waduh. Tahu kan Ustadz Yusuf Mansur, yang inilah Ustadz paling sabar sedunia. Bukan se-Indonesia, Ustadz paling sabar sedunia. Kenapa bisa sabar begitu, Ustadz? Atau mengapa sabar? Supaya Allah bersama saya terus. Oh iya, ada ayatnya. Oke, teman-teman tahu ya, Yusuf Mansur itu di depan media dia sangat sangat pandai gitu ya, sangat pandai ya, dalam tanda kutip dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang sabar. Tapi faktanya teman-teman bisa lihat ya, Yusuf Mansur sampai gebrak-gebrak meja, butuh duit 1 triliun. Dan bukan cuma itu, karena orang yang datang ke sana, ada orang yang naik hutang ke sana, Yusuf Mansur itu sama sekali bukan orang yang sabar. Misalkan seperti si Freddy, bahkan sampai harus disekap. Dalam tanda kutip ya, disekapnya seperti apa, sampai HP-nya dirampas. Itu salah satunya. Terus ada orang yang nagih patungan usaha, sampai ya dikumpulin banyak orang itu untuk melindungi Yusuf Mansur, sampai orang ibu-ibu ini sebenarnya takut, tapi karena dia orang Kalimantan jadi dia berani. Nah, itu intinya Yusuf Mansur pandai mencitrakan diri. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita kalau sama bahasa kan yang bayar apa? Jadi kemanapun Ustadz ini pergi, pasti rombongan, kata beliau rombongan Reno. Rombongan Renonya besar, jadi di depan ini banyak orang. Jadi nanti kalau berisik-berisik sedikit, mohon maaf ya, supaya diterima. Ustadz ini kan memiliki pondok terbesar, jangan-jangan di dunia, tetapi setidaknya di Indonesia, yaitu pondok menghafal Al-Quran ya. Jadi santrinya dididik untuk hafal Al-Quran. Itu seberapa besar? Kalau secara umum pondok paling gede yang umum, nah kita mungkin paling kecil, karena kayak misalkan kayak pesantren NU itu kan gedenya yang Bu. Tapi yang penghafalan kalau dedicated untuk menghafal Quran, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita salah satu. Itu berapa cabang? Sekarang yang pusatnya kan yang pusat di Ketapang, yang Abah pernah nginep di sana. Saya pernah nginep di sana. Nah, sekarang itu yang kayak gitu ada 50 ya, kayak gitu. Di berapa kota itu 50 itu? Sampai keluar mah, luar negeri. Kita ada di Gaza, ada di Houston, Texas. Saya pernah ngeresmiin juga di kaki gunung Fuji, Jepang. Saya langsung yang resmiin itu. Memang masih ruko kalau di Jepang itu. Kita juga berencana bukan di Turki mah. Beberapa tahun yang lalu kita sudah gelontorin luka untuk tanah. Tapi qadarullah ada usaha kami yang buat backup itu lagi redup. Tapi ini insya Allah kita maju lagi. Jadi jumlah santri yang berada di Darul Quran ini ada berapa? Nah ini kalau dengan yang sebelum COVID, dengan yang kecil-kecil ini kita 1 jutaan. Ya, 1 juta. Alhamdulillah. 1 juta katanya. Teman-teman, saya sudah sering kali ngupload video terkait rumah tahfiz ya teman-teman. Dia ngomongin rumah tahfiz, dan kan yang katanya yang kecil-kecil itu pesantren, yang besar dan yang kecil. Menarik teman-teman. Setiap saya mencari rumah tahfiz yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, memang ada rumah tahfiz yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu. Tapi kebanyakan mereka adalah, bukan banyak sih, sedikit dari mereka adalah berkaitan dengan kerjasama, bagaimana nama PPA Darul Quran itu ya disematkan di sana gitu. Tapi sebenarnya mereka membiayai mereka sendiri gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu masih di suatu situasi yang COVID itu sebenarnya mereka sudah pada tidak bekerja sama lagi. Dan jumlahnya juga sangat sedikit teman-teman. Dan yang diklaim 1 juta itu saya pastikan bohong. Artinya
rumah tahfiz yang berdiri di masyarakat itu juga saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi mungkin nggak nyampe 1 juta, itu cuma klaim aja. Dan rumah tahfiz yang dikatakan klaim di cuma 1 juta, boro-boro 1 juta ya. Yang saya datangi mereka bahkan sudah pada tutup, dan yang saya datangi juga bahkan mereka ini, bukan mereka ya, bahkan Jody sebagai warung steaknya itu ya merenovasi rumah tahfiz itu kemudian menjadi warung steak gitu ya, ya walaupun berbu dengan unang gitu ya. Jadi klaim itu adalah klaim sepihak Yusuf Mansur agar seolah-olah Yusuf Mansur itu besar. Dia nggak, saya katakan dia itu nggak peduli sama sekali yang namanya kebohongan. Sudah dipastikan dia itu nggak peduli sama sekali dengan kebohongan. Orang yang sangat, dalam tanda kutip ini, orang yang sangat mampu untuk menipu banyak orang. Saya katakan seperti itu, ya faktanya dia ketika patungan usaha dibuat, terus investasi Masjidil Salam dibuat, seperti itu, dia itu sangat pede sekali, tidak peduli dengan orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip menjadi korban. Itu yang telah tertera, bahkan Yusuf Mansur kan bilang sendiri gitu ya, dia pernah di penjara gitu ya teman-teman. Oke, intinya orang ini sangat, ya terserah teman-teman lah komentar apa. Ya kita lanjut ya teman-teman. Makannya Pak itu bisa 6 triliun. Kok pakai makan? Iya buat makan saja. 1 juta masih makan usah. Loh yang 9.000 itu gratis mah. 9.000 rumah tahfiz itu gratis. Ya saya kok mau tadi. 9.000 gratis katanya. Saya nggak ngerti ya. Pokoknya ini intinya dia itu 9.000 gratis tapi yang bayarin orang gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti data dari mana 9.000 itu gitu ya. Yang pasti Yusuf Mansur ini ngeklaim agar seolah-olah dirinya itu hebat, seperti itu teman-teman. Dan gak ada kaitannya dengan sama sekali dengan Yusuf Mansur. Rumah tahfiz yang saya datangi yang bahkan mirip pakai nama Darul gitu ya, tapi nggak ada Qurannya, itu bahkan bilang nggak ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Ini dibangun jauh sebelum era-era Yusuf Mansur gitu. Rumah tahfiz ini udah ada di mana-mana gitu teman-teman. Nah, tapi kita lanjut lah. Kita dapat uang dari mana? Kita lokomotif, kita gerbong besarnya depan, panglimanya ngelit, terus yang ikut di belakang banyak. Alhamdulillah. Banyak yang memikirkan, bukan memikirkan masalah, banyak yang mengeluarkan uang. Iya, alhamdulillah. Ini juga berkah dari dipercayanya oleh masyarakat, didoakan juga oleh para orang tua, guru-guru juga mensupport. Jadi gerakan ini memang gerakan luar biasa. Bahkan sampai 2023 kami insya Allah yakin sekali rumah tahfiz itu akan ada di seluruh desa, di seluruh Indonesia dan di dunia. Kita udah buka percontohan di Macedonia, di mana tuh? Ada di Skotlandia Timur, Timur. Soal di Macedonia ya, saya tahu gitu ya. Jadi orang yang mau buka rumah tahfiz itu kemudian komunikasi dengan salah satu teman saya, dia bilang dia itu nggak berkaitan dengan Yusuf Mansur. Jadi dia katanya pernah berkomunikasi dengan Yusuf Mansur, tapi nggak ada sama sekali kaitannya dengan Yusuf Mansur. Dia mau mendirikan rumah tahfiz yang ya nggak ada masalah gitu, seolah-olah jadi Yusuf Mansur ini seolah-olah yang mau mendirikan rumah tahfiz ini diklaim berkat jasa dia gitu. Ya padahal nggak ada hubungannya teman-teman. Orang seperti Imam Amerika gitu ya, isu selalu diklaim berkaitan dengan Yusuf Mansur, padahal orang ini jauh lebih senior daripada Yusuf Mansur. Dia bikin pesantren, bahkan Yusuf Mansur yang mendompleng nama beliau gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri siapa sih imam di Amerika gitu ya. Nah kita lanjut teman-teman. Nah, ini saya mau berangkat juga nih ke Albania. Oke itu teman-teman ya. Jadi apa ya? Ya semua yang berkaitan dengan rumah tahfiz ini, Yusuf Mansur itu pingin ngeklaim, pingin nganggap dirinya ini sebagai orang yang paling berjasa gitu. Seolah-olah yang berkaitan dengan rumah tahfiz ini jasa dia gitu. Padahal
misalkan seperti yang tadi katakan itu di masa dunia, itu gak ada sama sekali katanya dengan Yusuf Mansur. Berkomunikasi ya mungkin saja terjadi gitu, dan tapi dia berusaha sendiri, dia mulai sendiri, pokoknya semuanya seperti itulah teman-teman. Dan klaim-klaim Yusuf Mansur ini cuma untuk menunjukkan bahwasanya Yusuf Mansur itu punya jasa besar, terus dia itu hebat, seperti itu, dan seolah-olah dalam tanda kutip ya teman-teman, seolah-olah uang-uang sedekah yang dikumpulkan ini untuk membangun rumah tafis gitu ya. Padahal orang-orang ini pada berdiri sendiri, nggak ada kaitannya dengan Yusuf Mansur itu. Dan karena anggapan orang nanti seolah-olah bahwasanya Yusuf Mansur mendirikan rumah tafis dan dikasih makan gratis gitu ya, seolah-olah uang sedekah yang dikumpulkan masuk ke sana, dan Yusuf Mansur berharap mungkin ini ya, berharap mungkin pendirian warung musik ini tidak diutik-utik sama orang gitu. Karena sangat mencurigakan sekali kalau misalkan tiba-tiba Yusuf Mansur punya warung musik banyak gitu, tapi nggak tahu modalnya dari mana. Itu kan sangat mencurigakan sekali gitu. Terus kemudian Yusuf Mansur punya bisnis yang lain gitu, tapi nggak tahu modalnya dari mana. Terus kemudian fighternya ini mengumpulkan banyak sekali uang, semua orang pada tahu itu, tapi tiba-tiba uangnya nggak tahu kemana gitu ya. Apakah masuk ke warung musik kah, apakah masuk ke bisnis lain kah, atau dilahap sama dia sendiri gitu. Dan teman-temannya tentu ya kita nggak pernah tahu. Yang pasti resiko yang ditanggung oleh masyarakat ini sudah terlalu banyak. Nah, sayang sekali Pak Dahlan ini gitu ya, orang yang sebenarnya baik gitu ya, dalam tanda kutip orang yang sebenarnya baik, malah ya sekarang kayak semacam dalam tanda kutip semacam Pak Dahlan ini kayak kena sedikit singgolan gitu ya, diingatkan. Karena mungkin Allah sayang dengan Pak Dahlan, bahwasanya kesalahan-kesalahan kamu itu harus dihitung agar kesalahan-kesalahan kamu bisa nanti dimaafkan, Anda bertobat, dan mungkin dikasih peringatan seperti ini agar dia merenung gitu ya, apa saja yang telah beliau lakukan. Ya, mudah-mudahan Pak Dahlan ini bisa dibebaskan gitu ya, dan Pak Dahlan ini bisa minta maaf ke banyak orang atas kesalahan-kesalahan beliau. Seharusnya Pak Dahlan ini bisa minta maaf secara terbuka gitu ya. Maksudnya kebijakan-kebijakan beliau dulu juga sangat mempengaruhi masyarakat, yang mana masyarakat ini ya banyak sekali yang dalam tanda kutip dirugikan karena beliau seolah-olah melindungi Yusuf Mansur, dan sangat dekat sampai sekarang, mungkin masih sangat dekat. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.